Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam jumpa kembali di Bincang-Bincang Ringan Soal Iman Katolik. Ini adalah bagian kelima dari pembahasan kita tentang patung di dalam gereja Katolik. Pada bagian keempat di video sebelumnya, ada pertanyaan yang belum kita jawab. Pertanyaannya demikian: Pak, Bapak mengatakan bahwa patung atau salib atau benda-benda rohani lain dalam Katolik itu tidak punya kekuatan magis. Tetapi kata orang, jika kita berlaku tidak sopan sama patung atau salib atau benda-benda rohani lain, maka kita akan celaka, Pak. Kita akan kualat, kita akan kena musibah. Kok patung, salib, dan benda-benda rohani lain tadi itu kok lama-kelamaan jadi mirip-mirip dengan benda-benda pusaka, benda-benda keramat yang punya kekuatan tertentu untuk membuat orang celaka? Bagaimana ini, Pak? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seandainya ada orang mengalami musibah dan orang tersebut beranggapan bahwa dia kena musibah gara-gara dia berlaku tidak sopan pada patung Yesus atau pada patung Bunda Maria atau pada salib, misalnya dia dengan penuh amarah dan dengan sengaja membakar patung Yesus, membakar patung Bunda Maria atau menghancurkan salib karena kebenciannya kepada Kristus dan gereja, maka Bapak Ibu, yang membuat orang itu kena musibah bukanlah patung atau salib, karena patung atau salib tidak punya kekuatan magis untuk membuat orang itu kena musibah. Siapa tahu, Bapak Ibu, siapa tahu Kristus yang dengan sengaja orang itu hina lewat perbuatannya menghancurkan dan membakar patung dan salib tadi, siapa tahu Kristus menegur orang itu agar orang itu bertobat. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa benda-benda rohani dalam Katolik seperti patung dan salib itu bukanlah benda-benda keramat yang mempunyai kekuatan magis tertentu. Walaupun demikian, Bapak Ibu, kita diminta untuk memperlakukan benda-benda rohani itu secara pantas, secara layak. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan yang kedekatan kita dengannya dapat kita hayati lewat keberadaan patung atau salib itu. Kita juga menghormati patung atau salib atau benda-benda rohani lain karena kita menghormati gereja yang telah mengakui benda-benda rohani tadi sebagai sarana di dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Konsili Vatikan kedua, khususnya konstitusi tentang liturgi nomor 122, mengakui adanya kesenian religius yang bertujuan membantu manusia untuk sedapat mungkin mengarahkan atau mengangkat hatinya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, patung dan salib itu adalah alat bantu di dalam doa, di mana kita dapat dibantu untuk mengarahkan hati kita kepada Allah. Karena itu, gereja melalui konstitusi tentang liturgi nomor 125 dan Lumen Gentium nomor 67 mengajarkan atau menganjurkan agar benda-benda rohani seperti patung-patung atau gambar-gambar kudus itu dilestarikan di dalam gereja. Pak, apakah tidak ada kemungkinan ada orang Katolik memperlakukan patung secara salah? Misalnya, dia tidak memperlakukan patung sebagai sarana di dalam doa sebagai alat bantu, tapi sungguh-sungguh orang itu menyembah patung. Apakah tidak ada kemungkinan ada orang Katolik memperlakukan patung secara salah seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang tidak tertutup kemungkinan ada orang Katolik memperlakukan patung secara salah seperti itu. Misalnya begini, ini kita kasih contoh saja. Misalnya, ada orang Katolik beranggapan bahwa ketika dia berdoa di depan patung Yesus yang di sana, maka doanya pasti dikabulkan. Tetapi ketika dia berdoa di depan patung Yesus yang di sini, maka doanya tidak dikabulkan. Karena dia beranggapan bahwa, atau dia yakin bahwa patung Yesus yang di sana itu lebih ampuh dari patung Yesus yang di sini. Nah, Bapak Ibu, jika demikian kejadiannya, maka menurut saya bahwa orang tersebut sudah memperlakukan patung secara salah, karena dia berkeyakinan bahwa
patung itu mempunyai kekuatan tersendiri untuk mengabulkan permohonannya. Dengan demikian, ia tidak menyembah pribadi Kristus, tetapi ia telah menyembah patung yang terbuat dari kayu tersebut. Karena itu Bapak Ibu, untuk mengantisipasi adanya perlakuan yang salah terhadap patung atau benda-benda rohani lain ini, maka Gereja Katolik di dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 1188 telah mengingatkan kita orang Katolik agar jangan sampai kita memperlakukan patung secara salah. Tapi Bapak Ibu, sejauh ini saya belum pernah bertemu dengan orang Katolik yang memperlakukan patung sebagai benda atau objek yang disembah, sebagai objek yang mempunyai kekuatan tersendiri untuk mengabulkan permohonannya. Sebab orang Katolik percaya bahwa yang mengabulkan permohonan bukanlah patung. Yang mengabulkan permohonan kita bukanlah patung Yesus, melainkan pribadi Yesus sendiri yang dapat kita hayati kedekatan kita dengannya melalui patung. Yang mendengarkan doa-doa permohonan kita bukanlah patung Bunda Maria. Yang mendengarkan doa-doa, yang mau menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan adalah pribadi Bunda Maria sendiri, yang kedekatan kita dengannya dapat kita hayati melalui patung Bunda Maria. Dan Bapak Ibu, sekalipun memang ada orang, sekalipun ada potensi orang bisa memperlakukan patung secara salah, seperti contoh yang tadi saya berikan, sekalipun ada potensi, ada kemungkinan itu, tetapi hal itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk melarang adanya patung di dalam Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik nomor 2129 sampai dengan 2132 menegaskan bahwa patung dan gambar dalam gereja tidak bertentangan dengan perintah Tuhan yang pertama. Nah, Katekismus Gereja Katolik itu mengajarkan demikian dengan merujuk kepada perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat patung ular tembaga dan perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat tabut perjanjian dengan dua patung kerub yang sudah kita bahas pada bagian kedua sebelumnya. Tapi katekomen bertanya lagi, demikian pertanyaannya, Pak, jika patung atau salib itu hanya menjadi sarana atau alat bantu di dalam doa, kenapa orang Katolik kalau berdoa, kalau beribadah selalu harus menggunakan patung atau salib? Jika itu hanya sebagai sarana atau alat bantu, maka boleh dong orang tidak menggunakan patung atau salib di dalam doa atau ibadat? Bapak Ibu, pertanyaan ini akan kita jawab pada bagian ke-6 di video berikutnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.